Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini Ibu masih bicara tentang fungsi kuadrat. Dan yang akan kita bahas yaitu menentukan fungsi kuadratnya, bisa dari titik, bisa dari grafiknya. Dan untuk menentukan fungsi kuadrat diperlukan beberapa informasi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, beberapa koordinat yang dilalui fungsi kuadrat. Kemudian yang kedua, titik potong fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Yang ketiga, titik potong fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Dan titik puncak dan sumbu simetri untuk yang keempat. Ibu langsung ke contoh ya. Contoh yang pertama, tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik koordinat min 1, min 1, 0,4 dan 1,5. Itu sketsa grafiknya kelihatan oleh kalian ya. Penyelesaiannya. Yang pertama, misal fungsi kuadratnya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, ini bentuk umum dari fungsi kuadrat ya. Yang B, karena melalui titik koordinat min 1, min 1, 0,4 dan 1,5, maka diperoleh F min 1 sama dengan min 1, F0 sama dengan 4, dan F1 sama dengan negatif 5. Nah, langkah-langkahnya di sini untuk F0. Kita mulai dari F0 dulu yang paling mudah ya. F0 sama dengan 4, berarti X-nya diganti dengan 0. A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C sama dengan 0, sama dengan 4. 0 kuadrat jelas 0. Kemudian dikalikan A pasti 0, B kali 0 juga 0. Maka C-nya pasti sama dengan 4. Nah, kita masukkan ke dalam fungsi kuadratnya. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx. Nah, C-nya kita ganti langsung dengan 4. Yang kedua, F min 1 sama dengan min 1. Nah, ini juga X-nya ganti dengan min 1. A kali min 1 dikuadratkan ditambah B kali min 1 ditambah 4 sama dengan min 1. Min 1 dikuadratkan berarti 1. 1 kali A adalah A. B kali min 1 adalah min B. Nah, ini sama dengan negatif 5, itu dari 4 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 4. Jadi min 1, min 4 jadi min 5. Sehingga diperoleh persamaan yang pertama yaitu A min B sama dengan min 5. Yang kedua, ini yang ketiga maksud Ibu, F1 sama dengan 5. Berarti X-nya diganti dengan 1 ya. 1 kuadrat 1. 1 kali A adalah A. B kali 1 adalah B. Ini ditambah 4 sama dengan 5. Berarti A tambah B sama dengan 5. 4-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 4. Maka hasilnya persamaannya A tambah B sama dengan 1. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, kita eliminasikan. A min B sama dengan negatif 5 dan A tambah B sama dengan 1. Kita eliminasikan berarti ini Ibu jumlahkan untuk menghilangkan B. Karena di sini tandanya berbeda, negatif positif. Jadi A tambah A adalah 2A, negatif B ditambah B 0, negatif 5 ditambah 1 adalah negatif 4. 2A sama dengan negatif 4, berarti A-nya negatif 4 dibagi 2, yaitu sama dengan negatif 2. Setelah didapat nilai A, yaitu tadi negatif 2 ya, kita ambil salah satu persamaan, ambil yang mana saja yang kalian anggap paling mudah. Ibu ambil A tambah B sama dengan 1. Nah, A-nya diganti, kan tadi sudah dapat A-nya negatif 2. Jadi negatif 2 ditambah B sama dengan 1. Maka B-nya sama dengan 1. Negatif 2-nya pindah ke ruas kanan menjadi positif 2. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Itu B-nya. Maka kita peroleh nilainya A sama dengan negatif 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Nah, ini masukkan, substitusikan ke dalam persamaan kuadratnya. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx tambah c
Maka fx-nya sama dengan A-nya tadi negatif 2, kita ganti jadi negatif 2x kuadrat. B-nya diganti dengan 3, yaitu jadi 3x. Dan C-nya adalah 4. Maka fx sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 4. Itu adalah fungsi kuadratnya. Contoh yang kedua, ini tentukan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X pada titik koordinat negatif 2,0 dan 3,0. Ya, kelihatan di grafik di sini, serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,3. Nah, kalian bisa lihat di grafiknya. Penyelesaiannya hampir sama seperti tadi ya. Ini misalkan fungsinya kita tulis fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c seperti biasa bentuk umum dari fungsi kuadrat. Karena memotong sumbu x di titik negatif 2,0 dan 3,0, fungsi kuadratnya dapat diubah menjadi fx sama dengan, nah ingat dalam pemfaktoran ya, ini kita kilas balik ke pemfaktoran. Ini A dikalikan X tambah 2 dikalikan X min 3. Atau A dalam kurung X tambah 2 X kurang 3. Jadi ini dimasukkan negatif 2 3-nya di sini. Kenapa jadi positif? Karena asalnya negatif. Jadi harus positif. Di sini asalnya positif jadi negatif. Nah, langkah yang C, karena memotong sumbu Y di titik 0,3, maka F0 itu pasti sama dengan 3. Nah, berarti ini kita masukkan ya, kalau F0 sama dengan 3, ambil persamaan yang tadi ini, yang Fx sama dengan A dalam kurung X tambah 2X kurang 3 ini. Nah, setelah itu AX di dalam kurung ini X-nya diganti dengan 0. 0 tambah 2, 0 kurang 3 sama dengan 3. Berarti A kali 2 kali negatif 3. Dari mana 2 dan negatif 3-nya? Ini dari 0 tambah 2 adalah 2. 0 kurang 3 adalah negatif 3. Berarti A kali 2 kali negatif 3 sama dengan 3. 2 kali negatif 3-nya adalah negatif 6. Negatif 6A ya sama dengan 3. Berarti A-nya 3 dibagi negatif 6 atau sama dengan negatif 1/2. Kita sederhanakan persamaannya. Ini kita sudah dapat nilai A-nya yaitu negatif 1/2. Kita tuliskan lagi seperti tadi. Fx sama dengan A dalam kurung X tambah 2 X kurang 3. Nah, sekarang ganti A-nya dengan negatif 1/2. Kurung dalam kurung X tambah 2 X kurang 3. Nah, kita lanjutkan ya. Fx sama dengan negatif 1/2 dalam kurung X tambah 2 X kurang 3. Fx sama dengan negatif 1/2. Nah, ini kita kalikan. X kali X adalah X kuadrat. X kali negatif 3 adalah negatif 3X. 2 kali X adalah 2X. Dan 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Maka hasilnya Fx sama dengan negatif 1/2 dalam kurung X kuadrat dikurang X dikurang 6. Dari mana ini negatif X? Dari negatif 2. Negatif 3X ditambah 2X. Karena sejenis ya, disederhanakan menjadi negatif X. Maka diperolehlah fungsi kuadrat Fx sama dengan negatif setengah kali X kuadrat adalah negatif setengah X kuadrat. Negatif setengah kali negatif X, negatif kali negatifnya positif, setengah kali X adalah setengah X. Dan negatif setengah kali negatif 6, ini negatif kali negatifnya juga positif, setengah kali 6 adalah 6 dibagi 2 ya, 3 kali 1 adalah 3. Ini adalah fungsi kuadratnya. Dan contoh yang terakhir adalah contoh yang ketiga, tentukan yang grafiknya memiliki titik puncak pada koordinat min 1,3 serta memotong sumbu Y pada koordinat 0,1. Ini kita lihat grafiknya ya, yang ada di samping sebelah kanan.
Penyelesaiannya seperti biasa kita tuliskan fungsi kuadratnya sesuai dengan bentuk umumnya. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian yang B, dari grafik diperoleh sumbu simetrinya di sini X sama dengan negatif 1 karena di sini ada titik puncak ya. Titik puncaknya berada di negatif 1,3. Berarti negatif 1 itu untuk sumbu simetri, 3 untuk nilai optimum ya, masih ingat ya. Kemudian di sini berdasarkan sifat simetri jika titik 0,1 dicerminkan terhadap garis X min 1. Ini 0,1 adalah titik perpotongan dengan sumbu Y. Ya, 0,1 itu adalah titik perpotongan dengan sumbu Y dicerminkan, kita cerminkan terhadap sumbu simetri yaitu X sama dengan min 1. Maka diperoleh koordinatnya negatif 2,1. Nah, berarti fungsi kuadrat itu jadi melalui 3 titik, yakni 0,1, negatif 1,3, dan negatif 2,1. Kemudian kita seperti biasa F0 sama dengan 1, F-1 sama dengan 3, F-2 sama dengan 1. Yang paling mudah kita mulai dari F0 dulu ya. F0 sama dengan 1. Kita masukkan atau substitusikan ke bentuk umum dari fungsi kuadrat. Jadi A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C sama dengan 1. Maka C-nya ini sama dengan 1. Ya. Nah, C-nya sama dengan 1, langsung kita masukkan ke fungsinya. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah 1 seperti contoh yang pertama. Untuk F-1 sama dengan 3. Ya, ini langkahnya seperti contoh yang pertama. Min 1-nya kita substitusikan sebagai pengganti X. Min 1 dikuadratkan kali A berarti 1A atau ditulis A. Ya, ini ditulis A. Kemudian B kali negatif 1 adalah negatif B. Ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga hasilnya A min B sama dengan 2. Dari mana A min B sama dengan 2? Perhatikan. Min 1 dikali min 1 kan 1 ya. 1 kali A adalah A. Min 1 kali B adalah negatif B. Ini 2 dari 1 pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Jadi 3 dikurang 1 adalah 2. Kemudian yang ini A min B sama dengan 2. Ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian F min 2 sama dengan 1. Ini kita masukkan lagi, substitusikan lagi. Min 2 dikuadratkan adalah 4. 4 kali A adalah 4A. Ini ya. B kali min 2 adalah negatif 2B. Sama dengan 1. Nah, 1 yang di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi negatif 1. Sehingga 1 dikurangi 1 adalah 0. Sehingga persamaannya 4 dikurangi 2B sama dengan 0. Kita sederhanakan, ini bisa disederhanakan. Kita bagi 2 menjadi 4A dibagi 2 adalah 2A. Negatif 2B dibagi 2 adalah B. Sehingga persamaan yang kedua didapat 2A negatif B sama dengan 0. Seperti tadi kita eliminasikan seperti tadi ya. A min B sama dengan 2. 2A min B sama dengan 0. Karena di sini negatif B dengan negatif B tandanya sama-sama negatif, maka untuk mengeliminasikan berarti harus dikurangkan. Ya. Jadi A dikurangi 2A negatif A. Negatif B dikurangi negatif B adalah 0. 2 dikurangi 0 adalah 2. Negatif A sama dengan 2 berarti A-nya sama dengan negatif 2. Kita tukar ya. Ambil salah satu persamaan seperti tadi. Ibu ambil A min B sama dengan 2. A-nya kita ganti dengan negatif 2. Negatif 2 negatif B sama dengan 2. Maka negatif B sama dengan 2. Ini negatif 2-nya pindah ke ruas kanan menjadi positif. Jadi 2 tambah 2. Jadi negatif B-nya sama dengan 4. Berarti kita tukar tempatnya jadi B sama dengan negatif 4. Sehingga didapat A sama dengan negatif 2, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 1. Kita tinggal substitusikan ke fungsinya, ke fungsi kuadratnya.
Ya, kita tuliskan bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Maka fungsinya, hasil akhirnya fx sama dengan a diganti oleh min 2, jadi min 2x kuadrat. B diganti dengan min 4, jadi min 4x. Dan C adalah 1, jadi plus 1. Sehingga fungsi kuadratnya fx sama dengan negatif 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Itulah contoh-contoh menentukan fungsi kuadrat dalam bentuk persamaan. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita, materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.